salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 18, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-Imam Al-Qurtubi, salah seorang mufassir dalam sejarah peradaban Islam, di dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini adalah nida, ini adalah panggilan khusus terhadap orang-orang yang beriman. Artinya panggilan ini adalah panggilan untuk kita, baik yang berhadir di masjid ini atau semua manusia yang telah mengikrarkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu, maka sudah sepatutnya kita memperhatikan, mendengarkan panggilan tersebut, karena dalam panggilan Allah, karena dalam panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya, ada kehidupan yang akan membuat jiwa-jiwa kita hidup jika kita memenuhi, jika kita menyahuti panggilan tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, jika Allah memanggil, jika Rasulnya memanggil, maka penuhi panggilan tersebut, karena dalam panggilan tersebut ada kehidupan untuk jiwa-jiwa kalian. Dalam surat Al-Hasyr ayat 18, Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Takwa adalah mengerjakan segala yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segenap yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah konsep yang sangat mudah untuk kita ingat, walaupun sulit untuk kita kerjakan dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Takwa, kerjakan yang diperintah. Takwa, tinggalkan yang dilarang. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah memanggil kita dengan mengatakan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap jiwa yang telah Allah ciptakan, yang telah Allah jadikan, melihat, memantau, memperhatikan ma qaddamat, apa yang telah kita lakukan. Hendaklah setiap manusia melihat, mengevaluasi, memperhatikan apa yang telah dikerjakan dalam kehidupannya. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap jiwa melihat, memperhatikan, mengevaluasi apa yang telah dikerjakan dalam hidupnya. Untuk apa? Lighadin, untuk hari esok. Para ulama mengatakan orang-orang Arab, karena Al-Quran ini diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab, orang-orang Arab sering mengungkapkan, sering membahasakan tentang masa depan dengan menggunakan kata esok. Al-Arab taknil mustaqbala bil ghad. Orang Arab sering mengungkapkan tentang masa depan dengan menggunakan kata esok. Atau Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata esok di dalam ayat ini sebagai isyarat bahwasannya hari kiamat tersebut sungguh sangat dekat. Ibarat kata penyair orang-orang Arab mengatakan, inna ghadan linadhirihi qaribun. Sesungguhnya besok tersebut bagi yang menyaksikan sungguh sangat dekat. Allah mengatakan kepada kita, wahai jiwa-jiwa yang telah aku ciptakan, hendaknya kalian menyaksikan, hendaknya kalian memperhatikan apa yang telah kalian lakukan untuk hari esok kalian, untuk hari kiamat yang dia sungguh sangat dekat di hadapan kita.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wal tanzur nafsum ma qaddamat. Hendaknya setiap jiwa memperhatikan apa yang telah mereka lakukan. Para ulama tafsir mengatakan min khairin aw min syarrin. Yang kita perhatikan bukan hanya hal-hal yang buruk yang telah kita kerjakan di dalam kehidupan kita, bukan hanya hal-hal yang menyimpang yang telah kita kerjakan di dalam kehidupan kita, bahkan hal-hal yang positif pun yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita hendaknya kita perhatikan. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat. Perhatikan baik hal tersebut positif ataupun negatif. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah mengatakan wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang telah engkau kerjakan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini sangat cocok untuk kita baca khususnya saat ini, karena kita hari ini di hari Jumat yang mulia ini tepatnya berada di tanggal 28 Desember 2023 Masehi. Artinya ini adalah Jumat yang terakhir di dalam penanggalan tahun ini. Dan jika Allah mengizinkan kita, menakdirkan kita untuk masih bisa tetap hidup di hari-hari yang ke depan, dan semua itu menjadi misteri yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jika kita ditakdirkan hidup, kita akan bertemu dengan tahun 2024 Masehi. Sudah sepatutnya bagi kita, jiwa-jiwa yang telah dihidupkan oleh Allah ini, untuk memperhatikan apa yang telah kita kerjakan sepanjang tahun 2023 dan tahun-tahun sebelumnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan saat menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan ya ayyuhalladzina amanu hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Wahai orang-orang yang beriman, evaluasilah diri kalian sebelum nanti Allah yang akan menginterogasi kita di depan mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini bukanlah ayat untuk evaluasi tahunan, tapi sepatutnya setiap mukmin yang telah dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala sepatutnya mengevaluasi dirinya setiap saat, setiap menit, setiap detik, setiap segala sesuatu yang telah dikerjakan. Hendaknya hal tersebut diperhatikan. Bukanlah ayat ini untuk kita mengevaluasi kerja dan tingkah laku kita dalam setahun saja, tapi berdasarkan momen, sesuai dengan kesempatan saat ini, di mana hari ini adalah Jumat terakhir. Jika Allah menakdirkan kita hidup, Allah masih memberikan izin untuk kita hidup, mungkin kita akan bertemu dengan 2 tahun 2024. Sepatutnya kita mengevaluasi diri kita. Dan sudah pasti hal yang pertama yang harus kita evaluasi dalam hidup kita adalah ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hal tersebut adalah modal utama dalam kehidupan kita. Karena ketauhidan tersebut adalah modal utama dan yang paling mendasar yang akan menjadi bekal bagi kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita telah menjadi muslim dan mukmin yang benar-benar berislam, yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita telah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengesahan? Apakah kita telah menuhankan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar harapan yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala? Jangan kita hanya menuhankan Allah Subhanahu wa taala saat kita beribadah kepada Allah saja, namun di saat kita bermuamalah, di saat kita berinteraksi dalam kehidupan kita, seakan-akan kita bukan makhluk yang bertuhan. Apakah kita telah menuhankan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar ketauhidan? Hal ini adalah satu hal
yang harus kita evaluasi dalam kehidupan kita. Karena Allah misalnya dalam Al-Quran mengatakan, menggambarkan tentang manusia, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنْ. Manusia tersebut salah satu sifatnya saat Allah memuliakan dia, saat memberikan rezeki kepadanya, saat memberikan kehidupan yang aman, tentram, sentosa dalam kehidupannya, memberikan nafkah yang cukup, maka dia akan mengatakan Allah telah memuliakan dia. Namun saat Allah, wa ammal insan idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Namun saat Allah mencabut rezeki, saat Allah menyempitkan, mengurangkan sedikit rezeki yang pernah diberikan, maka kemudian dirinya akan mencibir, hatinya akan mencoba mengkritisi tentang keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mengatakan, Allah telah menghinakan aku, Allah tidak memperhatikan diriku. Ini biasa sifat kita sebagai manusia, yang mungkin kita bertuhan kepada Allah saat kita senang, namun saat kita sedang diuji oleh Allah, seakan-akan kita tidak sadar bahwasanya ujian tersebut juga bagian daripada takdir dan qada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadi penting bagi kita untuk kita mengevaluasi ketauhidan kita, agar benar-benar kita mentauhidkan Allah dalam kehidupan kita dengan sebenar-benar ketauhidan. Jangan kita beriman di siang hari, kemudian kita menjadi kufur di sore hari, atau beriman di sore hari kata Nabi, kemudian kita menjadi kufur di pagi hari. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena hidup ini adalah tempat ujian, karena diciptakan manusia adalah untuk diuji. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin linabtali. Kami menciptakan manusia dari air sperma yang bercampur, linabtali, untuk kami uji. Para ulama mengatakan diciptakan manusia untuk diuji, diciptakan manusia untuk menghadapi ujian. Mudah-mudahan kita semua jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lewat dalam setiap ujian yang diberikan kepada kita dalam kehidupan kita, perlu kita mengevaluasi ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal yang kedua yang penting untuk kita perhatikan adalah kita mengevaluasi ubudiyah kita, ibadah kita. Apakah kita telah benar-benar berubudiyah kepada Allah, atau kita masih memilah dan memilih ibadah yang kita suka kita kerjakan, dan ibadah yang tidak kita senangi kita tinggalkan. Ini juga menjadi bahan introspeksi, bahan evaluasi, bahan interogasi terhadap diri kita masing-masing. Janganlah kita seperti bangsa yang pernah dikatakan oleh Allah, atu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'din. Apakah kalian beriman dengan sebagian apa yang tidak ada dalam Al-Quran, kemudian kalian kufur, tidak mempercayai, meninggalkan atau memilah-milih apa yang tidak kalian sukai? Ini sungguh sangat tercela. Bukanlah kita, bukanlah muslim yang dikatakan muslim, aslama yuslimu islaman, yang dikatakan Islam adalah menyerahkan sepenuhnya diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan memilah-memilih sebagaimana kaum Bani Israel adapun bangsa Yahudi la'anatullah alaih. Evaluasi ibadah kita, evaluasi salat kita. Apakah 5 waktu yang telah dibebankan oleh Allah kepada kita telah kita kerjakan, atau jangan-jangan kita hanya beribadah kapan kita sukai? Mudah-mudahan saat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, salat yang merupakan ibadah yang paling utama, dan ini disepakati oleh para ulama, akan menjadi modal utama kita saat kita berada di alam kubur, saat kita berada di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan jika kita telah menunaikan salat, mari kita mengevaluasi diri kita. Apakah kita sudah termasuk mukmin yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala? Dewasa ini kita menyaksikan umat Islam berlomba-lomba untuk membangun tempat ibadah, berlomba-lomba untuk menghiasi tempat ibadah. Tapi hati-hati, kalau dulu Rasulullah SAW pernah mewanti-wanti, nanti akan datang
suatu masa di mana umat Islam tersebut mereka berlomba-lomba memperindah tempat ibadah, berlomba-lomba untuk menghiasi tempat ibadah. Bukanlah sebuah keharaman, bukanlah sebuah larangan saat kita menghiasi tempat ibadah, tapi esensi yang paling utama adalah di mana kita memakmurkan tempat ibadah tersebut. Karena memakmurkan masjid adalah merupakan tanda-tanda di antara tanda-tanda beriman. Innama ya'muru masajidallah, kata Allah, man amana billah wal yawmal akhir. Yang memakmurkan masjid Allah, yang hadir ke masjid Allah untuk salat 5 waktu, untuk berzikir, untuk tilawah Al-Quran adalah mereka orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan di tahun 2024 kita termasuk muslim dan mukmin yang siap selalu untuk memakmurkan masjid-masjid yang begitu indah yang telah kita bangun, yang telah kita hiasi agar menjadi tempat yang nyaman untuk beribadah. Kita evaluasi akhlak kita evaluasi pekerti kita evaluasi segenap hal-hal yang menjadi wajib dalam kehidupan kita, karena yang diminta oleh Allah hanyalah perkara-perkara yang wajib, yang dipertanyakan oleh Allah hanyalah perkara-perkara yang wajib yang dituntut oleh Allah dalam kehidupan kita. Adapun hal-hal yang sunnah akan menjadi penyempurna terhadap kekurangan ibadah kita. Mudah-mudahan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di tahun 2024, jika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita hidup, masih Allah takdirkan kita untuk berjalan di bumi Allah Subhanahu wa taala ini, kita bisa meningkatkan keimanan kita, keislaman kita, memahami begitu indahnya ajaran Islam kita yang sangat sempurna, yang Allah Subhanahu wa taala tidak meridai di buminya ini kecuali syariat Islam, syariat yang sangat sempurna yang akan membawa kebahagiaan kepada manusia di dunia dan akhirat. Jangan pernah kita memisahkan, memilah-milih syariat-syariat Allah, karena hal tersebut merupakan hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nasihat singkat di hari yang mulia ini bermanfaat bagi kita. Mudah-mudahan jiwa-jiwa kita bisa meresapi setiap ayat-ayat dan sabda-sabda baginda yang selalu diperdengarkan oleh khatib di hari Jumat kepada kita, dan mudah-mudahan hal tersebut akan menghidupkan jiwa-jiwa kita, karena dalam panggilan Allah, dalam sabda Rasulullah ada kehidupan untuk jiwa-jiwa yang bisa saja jiwa-jiwa tersebut telah mati. Mudah-mudahan bermanfaat.